Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kondisi Bapak, Ibu, serta saudara saat ini? Semoga Bapak, Ibu, serta saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, penuh dengan ucapan syukur karena begitu baik akan berkat Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita memasuki pekan suci. Mungkin dari beberapa dari kita pasti menanyakan, apa itu pekan suci? Dimulai dari Rabu Abu kemarin sampai dengan esok yang akan kita laksanakan, yaitu Kamis Putih. Untuk lebih jelasnya, pada saat ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Pendeta Dr. Budi Cahyono. Beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Salam jumpa Bapak. Salam jumpa. Sehat Bapak. Salam sejahtera. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang dan mengenal atau memperjelas pengertian kita tentang masa atau pekan suci. Baik Bapak, dari kami mungkin ada beberapa hal yang bingung di dalam pikiran kami. Terkhusus untuk masa Paskah. Umat Kristen pada saat ini diajak untuk merayakan pekan suci. Kalau boleh tahu, apakah yang dimaksud dengan pekan suci itu Bapak? Baik Ibu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya yang dimaksud dengan pekan suci itu adalah sebuah pekan yang mengakhiri masa pra-Paskah. Jadi ini adalah hari-hari yang utama dalam masa raya Paskah. Ada 8 hari dalam pekan suci, dimulai dari Minggu Palma, Minggu Palmarum, lalu kita juga akan memasuki perayaan Kamis Putih, lalu juga ada Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan berakhir dengan perayaan kegemilangan yakni Minggu Paskah. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Saya juga ingin bertanya ini Bapak, apakah sesungguhnya yang harus diperingati pada hari Jumat Agung? Mengapa saudara-saudara kita di Filipina, misalnya yang ada di Papangga, kemudian di Bulacan, dan juga di Cebu, ini merayakan Jumat Agung dengan upacara penyaliban? Bukankah pusat ibadah pada hari Jumat Agung itu khusus untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus? Bapak, Ibu, dan saudara, memang betul bahwa sesungguhnya Jumat Agung itu adalah sebuah perayaan yang khusus memperingati sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Ini diperingati setiap hari Jumat, persis sebelum hari Minggu Paskah. Dan hari raya ini juga dikenal dengan istilah Jumat Suci atau Jumat Hitam. Memang karena nuansanya yang duka cita, nuansa yang sangat sedih, maka warna hitam itu dilekatkan pada Jumat Agung. Nah, mayoritas denominasi Kristen, saudara-saudara kita Katolik, saudara-saudara kita Ortodoks Timur, Gereja Lutheran, Anglikan, Metodis, Ortodoks Oriental, dan beberapa yang lain termasuk gereja-gereja Reform seperti kita, itu merayakan Jumat Agung itu biasanya dengan cara berpuasa dan berpantang. Dan selain berpuasa dan berpantang, juga ada ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara khusus.
Jumat Agung itu biasanya memang adalah hari libur nasional. Dan lebih dari separuh negara di dunia ini merayakan Jumat Agung itu dengan tanggal merah. Artinya itu pasti sebagai hari libur nasional. Tetapi bukan hanya sebagai hari libur. Beberapa negara, khususnya negara-negara di Eropa, itu juga mempunyai tradisi tertentu yang membuat suasana Jumat Agung itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Oleh sebab itu, sebagai contohnya, di Jerman, Jumat Agung itu biasa disebut dengan hari Stiller Freitag. Jadi Stiller Freitag itu artinya Jumat yang senyap. Maksudnya adalah pada hari Jumat Agung itu dimohon semua orang tidak melakukan hal-hal yang bersifat kemeriahan. Dan kegiatan menari pacuan kuda sangat dilarang di Jerman pada hari itu. Nah, oleh sebab itu maksud dari Jumat Agung ini lebih pada puasa, pantang, dan merenung. Nah, dan liturgi gereja pada hari Jumat Agung ini biasanya terfokus, dikhususkan untuk merenungkan bacaan dari kitab Injil pasal 18 dan 19. Sebab disitulah penderitaan Kristus, kesengsaraan Kristus itu diceritakan secara lengkap. Ibadah pada zaman dulu itu umumnya dimulai pada jam 12 siang, lalu akan berakhir pukul 3 sore. Kalaupun kita bertanya, kenapa begitu? Ya, karena banyak orang meyakini salib Tuhan Yesus itu berdiri tegak mulai jam 12 siang. Kristus mengalami penderitaannya di atas kayu salib kira-kira 3 jam. Dan tepat pukul 3 sore Tuhan Yesus wafat. Dan untuk memperingati ini, betul Ibu Rini, memang secara khusus di Filipina, khususnya di daerah-daerah yang Ibu sebutkan tadi, Bulacan, Pampanga, ataupun Cebu, itu mereka mempunyai tradisi untuk merayakan Jumat Agung itu dengan cara penyaliban, betul-betul disalib. Memang tidak seperti di zaman Tuhan Yesus, akan tetapi paku yang menancap di tangan orang-orang yang disalib itu betul-betul menancap. Dan yang disalib bukan hanya 1-2 orang, kadang-kadang juga bisa lebih dari 20 orang. Mereka meyakini bahwa ketika mereka ikut menderita seperti Kristus, maka Tuhan akan memberkati mereka. Dan biasanya ini, mereka mempunyai kaul atau mempunyai keinginan. Nah, keinginan ini biasanya dalam bahasa Tagalog, bahasa Filipin disebut panata. Jadi misalnya seseorang yang sedang sakit, dia ingin sembuh, dia ingin memperingati Jumat Agung itu dengan disalib, dan dia berdoa kepada Tuhan, dengan disalib ini, dengan ikut menderita bersamamu Kristus, kira-kira engkau berkenan menyembuhkan penyakitku. Seperti itu. Jadi ini tradisi unik yang saya tahu hanya ada di Filipina, tidak di negara-negara. Kalaupun kita pertanyakan bahwa Jumat Agung itu kan khusus untuk sakramen perjamuan kudus. Nah, marilah pada saat ini ya secara netral kita kembali pada sejarah kekristenan, sejarah gereja sejak perdana. Ada seorang teolog bernama Bosco da Gamba. Beliau pernah berkata demikian, bahwa sejak awal mulanya perayaan Jumat Agung ini tidak pernah dirayakan sebagai perayaan
Ekaristi atau perjamuan kudus. Sebab yang hendak ditampilkan itu adalah keikutsertaan gereja pada detik-detik sengsara dan wafat Kristus. Dan akhirnya menurut catatan ini, nyatalah bahwa sesungguhnya tidak pernah ada perayaan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Awalnya demikian. Dan memang sesuai dengan namanya, perjamuan kudus itu disebut dalam bahasa Latin sebagai Ekaristi. Padahal secara harfiah kata Ekaristi itu artinya mengucap syukur. Dan oleh sebab itu ada salah seorang bapak gereja. Bapak gereja yang hidup kira-kira abad kedua. Beliau bernama Tertullianus. Beliau pernah berkata demikian. Adalah tidak pantas kita merayakan perjamuan pada hari sang mempelai pria diambil dari antara kita. Kalau kita bandingkan kata-kata Tertullianus ini, ya mirip-mirip dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya dalam Injil Matius pasal 9 ayat 14-15. Nah, jadi memang pada awalnya tidak ada Ekaristi atau perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Tetapi lama kemudian, lambat laun, ketika Protestan mulai muncul, beberapa kalangan Protestan termasuk gereja Lutheran, beberapa gereja Protestan tidak memiliki tradisi berpuasa dan berpantang. Dan oleh sebab itu banyak sekali di kalangan Protestan yang berpikir Jumat Agung itu hari yang penting untuk dirayakan. Itu hari kematian Kristus. Ya, mengapa tidak kita merayakannya dalam bentuk perjamuan kudus? Bagi gereja-gereja yang berpuasa dan berpantang, mereka tidak melaksanakan perjamuan kudus sebab itu hari puasa. Termasuk tidak makan roti dan minum anggur. Tetapi bagi beberapa kalangan Protestan, mereka menganggap ya itu hari yang baik untuk perjamuan kudus. Sebab memang kita tidak memiliki tradisi puasa dan pantang. Nah, jadi begitu ceritanya dalam sejarah gereja ini. Itu akan berbeda dengan yang terjadi pada saat-saat belakangan ini. Ketika liturgi gereja ini sudah mulai menjadi ekumenis. Artinya bahwa semua gereja, entah gereja apapun, baik dari kalangan Katolik, Ortodoks, juga dari kalangan Protestan, kita berpikir dengan cara yang sama, kita menggunakan liturgi yang sama, dan akhirnya kita juga memperingati masa sengsara, masa prapaskah, masa puasa dan berpantang. Dan oleh sebab itu, karena kita juga membaca leksionari dalam ibadah-ibadah minggu, akhirnya khusus sakramen perjamuan kudus kita rayakan juga pada minggu Paskah. Tetapi ini masih masa transisi. Ya, kadang-kadang ada beberapa gereja yang masih merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung, tetapi juga ada beberapa gereja yang di Minggu Paskah. Yang penting adalah nuansa sengsara dan wafat Kristus tetap dijiwai, diperingati, dikenang pada hari Jumat Agung. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, terkait dengan Jumat Agung juga. Selama ini umat Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan lebih akrab hanya dengan perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tetapi belakangan ini kami melihat sekitar kurang lebih 8 tahun ini ada beberapa perayaan yang dirayakan juga, yaitu Kamis Putih dan Sabtu Sunyi. Nah, kami masih
belum paham terkait dengan hal itu. Mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan Kamis Putih dan Sabtu Sunyi tersebut, Pak. Memang kira-kira 8 tahun atau 10 tahun belakangan ini Gereja Kristen Jaya Wetan juga ikut merayakan 2 hari raya yang disebut Kamis Putih juga Sabtu Sunyi ini. Dulu saya ingat ketika saya masih kecil tidak ada itu di GKJW. Tidak ada. Tetapi akhir-akhir ini ada. Sekali lagi kenapa? Persis apa yang saya katakan tadi terhadap Jumat Agung, ketika gereja kita bersepakat untuk mengikuti bacaan-bacaan leksionari dan kita mengikuti perayaan-perayaan gerejawi sepanjang sejarah gereja merayakannya, termasuk Prapaskah sampai masa Raya Paskah, maka kita juga mengikuti perayaan-perayaan seperti Kamis Putih dan Sabtu Sunyi. Dan Kamis Putih itu adalah hari raya khusus sebagai perayaan penutup masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu 40 hari lamanya, dimulai dari Rabu Abu dan berakhir pada hari Kamis Putih. Semuanya pasti berjumlah 40 hari ketika hari Minggunya tidak dihitung. Sebab pada hari Minggu umat Kristen tidak berpuasa dan berpantang. Itu Kamis Putih. Lalu apa yang perlu kita rayakan pada hari Kamis Putih? Kita bisa kembali kepada Alkitab kita. Apa yang dialami Kristus pada hari Kamis Putih. Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 menceritakan itu dengan jelas bahwa pada hari raya Kamis Putih Tuhan Yesus yang pertama menyerukan tentang makna melayani. Tuhan Yesus memakai simbol pencucian kaki terhadap para muridnya. Ini hanyalah simbol, tetapi hal utama yang ingin diberitakan oleh Tuhan tak lain adalah semangat untuk melayani. Tetapi yang kedua, Kamis Putih itu juga biasa disebut sebagai Hari Raya Hukum Kasih. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 13 itu khususnya ayat ke-34, Tuhan Yesus kembali menyerukan hukum kasih sebagai perintah yang baru. Ini mungkin unik bagi kita, bahwa ternyata hukum kasih itu ada perayaannya. Dan itulah yang terjadi pada hari Kamis Putih. Oleh sebab itu, Kamis Putih itu adalah perayaan yang berfokus pada melayani dan mengasihi. Dan ini akan jauh berbeda dengan hari Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi adalah hari setelah Jumat Agung, di mana Kristus telah kita peringati sebagai sosok yang telah wafat. Oleh sebab itu, biasanya di hari Sabtu Sunyi, gereja merayakannya dengan cara yang unik. Tidak memasang taplak, tidak memasang korden jendela, bahkan mimbar ditutup dengan kain, salib pun ditutup dengan kain ungu. Tidak ada ibadah di dalam gedung gereja, tetapi umat berkumpul di gedung gereja khusus untuk melakukan perenungan dan mendengarkan pembacaan Mazmur pasal 22. Itu akan mengingatkan kita semua umat Kristen terhadap seruan Kristus di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, inilah perayaan Sabtu Sunyi. Perayaan yang memang perlu kita peringati, tetapi yang penting maknanya pun harus kita hayati. Begitu. Pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Monggo, Ibu. Kita warga GKJW ini kan mengenal bahwa ada banyak peringatan yang harus dirayakan oleh
gereja selama 1 tahun. Ada Natal, ada Paskah, ada Pentakosta, Hari Raya Transfigurasi, kemudian unduh-unduh dan sebagainya. Menurut Bapak, manakah di antara hari raya itu yang merupakan perayaan utama bagi kita umat Kristen? Kemudian, dan bolehkah misalnya ini Bapak ya, ada perayaan yang waktu memperingatinya itu ditunda? Nah, misalnya seperti peristiwa belakangan ini yang kita alami saat ini Pak ya, di mana gara-gara virus corona ini kita terpaksa harus melakukan social distancing dan tidak boleh ngumpul bareng untuk beribadah. Apakah boleh jika hari raya yang seharusnya kita peringati itu ditunda saja dulu pelaksanaannya? Gimana Bapak? Baik Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, betul bahwa banyak sekali hari raya dan perayaan yang diperingati oleh gereja. Dan kalau dibilang mana yang penting, semuanya penting. Tentu semua hari raya mempunyai maksudnya sendiri-sendiri, peringatan sendiri-sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, perlu kita ketahui bahwa yang disebut sebagai puncak dari kalender gerejawi tak lain adalah masa raya Paskah. Atau lebih khusus lagi, tepat pada hari raya Paskah. Tuh. Nah, Paskah ini memang adalah hari raya tertua yang diperingati oleh orang Kristen. Sebelum orang Kristen memperingati Natal dan yang lain-lain, orang Kristen memperingati hari raya Paskah dengan cara yang sama dengan orang Yahudi. Dan inilah hari raya tertua, hari raya yang memang sudah diperingati oleh umat Kristen sejak awalnya, dan lebih unik lagi bahwa ini adalah hari raya terpanjang yang kita rayakan bersama-sama. Dan oleh sebab itu kalau dihitung tepat sejak Rabu Abu sampai Minggu Paskah ke-7, maka total ada 94 hari lamanya perayaan masa raya Paskah ini berlangsung. Dan itu ya boleh kita katakan kira-kira 3 bulan. Dan itu mencakup kira-kira 13 hari Minggu. 13 hari Minggu. Nah, padahal saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan hari raya Natal, kita merayakan masa raya Natal. Kalau dihitung mulai dari Advent pertama sampai selesainya hari raya Natal, itu total hanya ada 32 hari. Ya, hanya sekitar 1 bulan. Tetapi sekali lagi, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa Kristus lahir seperti kita semua lahir. Kristus akan betul-betul bermakna bagi kita ketika ia wafat dan bangkit. Nah, dan berbicara tentang hari raya yang ditunda, ya marilah kita bersama-sama sekarang ini berpikir dengan bijak. Artinya bahwa dalam kalender gerejawi yang terlaksana dalam waktu setahun itu, ada banyak hari raya yang kita peringati dan seyogyanya kita memperingati tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Dan kita memang harus mencermati bahwa di sepanjang berlangsungnya sejarah gereja sampai hari ini, gereja belum pernah berupaya meniadakan satu ibadah atau satu hari raya untuk tidak diperingati. Tidak pernah. Gereja tidak pernah meniadakan persekutuan antara umat dan Tuhannya untuk merayakan hari Tuhan. Yang dilakukan gereja selama ini hanyalah menyesuaikan
cara yang dipakai. Sehingga cara yang dipakai itu sesuai dengan konteks masing-masing. Termasuk pada masa merebaknya pandemik virus corona ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai contoh. Ketika Eropa dulu, kira-kira pada abad ke-14, tepatnya kira-kira tahun 1347 sampai 1351, Eropa sedang dilanda pandemik penyakit yang sangat berat. Hingga hampir 2/3 penduduk Eropa mati. Gereja tidak berhenti dengan ibadahnya. Justru gereja dapat memampukan umatnya kuat menghadapi situasi yang sedang terjadi melalui pelayanan-pelayanannya. Meskipun tidak ada orang yang berani keluar rumah. Sebab pada saat itu virus yang sedang menyebar itu adalah virus yang berat. Kita semua mungkin bisa melihatnya di situs-situs internet. Berbagai penyakit seperti pes, pneumonia, dan septisemia itu yang ada pada abad ke-14 itu. Orang tidak berani keluar rumah, tetapi bukan berarti orang tidak beribadah. Banyak sekali para diakon gereja yang membagikan roti yang telah didoakan di gereja bagi mereka yang sakit di rumah. Bagi keluarga-keluarga yang tidak berani keluar rumah. Roti itu dibagikan untuk dimakan, untuk mengingatkan mereka terhadap tubuh dan darah Kristus, untuk mendekatkan umat kepada Tuhan dan Allahnya. Nah, persekutuan antara umat dan Tuhannya terbangun. Meski tidak ada ibadah seperti pada umumnya, tetapi umat masih mampu merasakan persekutuan dengan Tuhannya dengan baik. Dan ini yang penting bagi kita semua untuk kita teladani. Marilah pada saat ini, meskipun kita tidak boleh keluar rumah, kita menjaga diri untuk tidak menyebarkan virus yang berbahaya itu. Tetapi bukan berarti kita tidak berdoa. Bukan berarti kita tidak memperingati Paskah. Kita bisa merayakan perjamuan kudus pun dengan cara yang sesuai dengan konteksnya. Begitu Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Jelas ya Bapak, tidak boleh ditunda ya, harus sesuai Ya, tepat pada waktunya. Betul. Kita yang harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sekarang. Betul, dan akan hambar rasanya ketika kita merayakan perayaan gerejawi tidak pada tanggalnya. Sebagai contoh, ketika kita merayakan Paskah setelah hari raya Pentakosta. Ya, tentu Paskah yang akan kita rasakan tidak seperti Paskah. Demikian Bapak Ibu. Ya, luar biasa Pak. Kami menjadi terbuka kembali terkait dengan masa Pekan Suci atau Prapaskah. Nah, ini yang terakhir. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai umat percaya di masa-masa Prapaskah, khususnya esok hari kita akan memperingati Kamis Putih. Monggo Bapak. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hari raya Kamis Putih adalah hari terakhir dalam masa Prapaskah. Hari terakhir ini sekaligus sebagai hari peringatan terhadap pesan Kristus kepada kita untuk saling melayani dan saling mengasihi. Dan marilah oleh sebab itu kita bersama-sama dengan cermat merenungkan isi Yohanes pasal 13, di mana Tuhan Yesus memperingatkan kita semua, para muridnya, untuk dengan giat melayani saudara-saudara kita yang tertindas, melayani saudara-saudara kita
yang menderita. Pelayanan bisa berbentuk macam-macam. Dan misalnya, dalam konteks kita sekarang ini, ketika virus corona semakin merebak, kita justru bisa melayani yang lain dengan cara tidak ikut menyebarkan virus itu. Dengan cara physical distancing, dengan cara social distancing, bahkan stay at home itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Stay at home lah, tetapi juga doakanlah dengan kasih saudara-saudaramu yang sedang menderita, saudara-saudaramu yang sedang berkekurangan. Mereka yang pada saat ini yang mencari nafkah di bidang transportasi, mereka kekurangan penumpang. Apakah yang perlu kita perbuat bagi mereka sebagai simbol kasih kita? Mereka yang toko-tokonya harus tutup karena toh tidak banyak pembeli, atau memang terpaksa harus tutup karena himbauan pemerintah. Kita selayaknya berbagi kasih dengan mereka dengan hal-hal yang mampu kita perbuat. Inilah pesan Yesus di hari raya Kamis Putih, pesan terakhir sebelum Kristus menderita sengsara bahkan wafat di kayu salib. Saling layanilah dan saling kasihilah. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Demikian bincang-bincang kita pada saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Budi Cahyono atas informasi yang telah diberikan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah untuk bincang-bincang pada saat ini. Biarlah ini boleh membantu kita untuk semakin menghayati makna pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.